One, two, one, two, three, four. Bagaimana jika seorang samurai legendaris bukan dikenal karena kekuatan pedangnya, tetapi karena kemampuannya untuk kabur? Di tengah hiruk-pikuk anime aksi yang dipenuhi pertarungan epik dan jurus mematikan, hadir sebuah judul yang justru membalikan definisi kepahlawanan itu sendiri. Inilah Nige Jouzu no Wakagimi, atau yang dikenal secara internasional sebagai The Elusive Samurai. Sebuah anime sejarah dengan sentuhan shonen yang berani tampil berbeda. Diadaptasi dari manga karya Yusei Matsui, kreator di balik kesuksesan Assassination Classroom, seri ini langsung mencuri perhatian bahkan sebelum penayangannya dimulai. Bukan hanya karena nama besar sang mangaka, tetapi juga karena pendekatannya yang unik terhadap sejarah Jepang. Berlatar pada pergolakan abad ke-14, anime ini membawa penonton ke masa transisi berdarah antara akhir Keshogunan Kamakura dan awal era Muromachi. Namun, alih-alih menyajikan kisah sejarah kaku penuh politik berat, anime ini membungkusnya dalam visual dinamis, karakter ekspresif, dan emosi yang kuat. Diproduksi oleh studio Cloverworks yang dikenal lewat kualitas animasi tajam dan penyutradaraan emosional, seri ini tampil memukau secara teknis. Detail latar feodal Jepang digarap dengan serius, sementara adegan aksi dikoreografikan dengan energi khas anime modern. Warna-warna cerah berpadu dengan momen kelam sejarah, menciptakan kontras visual yang justru menjadi identitas kuatnya. Setiap frame terasa hidup, bukan sekedar adaptasi manga, melainkan interpretasi sinematik yang penuh karakter. Yang membuat anime ini semakin menarik adalah bagaimana ia menggabungkan elemen sejarah nyata dengan sentuhan dramatis khas shonen. Tokoh-tokoh yang terinspirasi dari figur sejarah dihadirkan dengan kepribadian unik, bahkan terkadang eksentrik. Ada nuansa humor yang tiba-tiba muncul di tengah ketegangan, membuat atmosfernya tidak pernah terasa monoton. Ritmenya cepat, tetapi tetap memberi ruang bagi perkembangan karakter dan dinamika hubungan antar tokoh. Tak heran jika sejak penayangan perdananya pada musim panas 2024, anime ini langsung menjadi bahan perbincangan. Banyak yang memuji keberaniannya mengambil sudut pandang berbeda dalam genre samurai, sementara penggemar sejarah menikmati bagaimana periode Nanbokucho diangkat ke permukaan dengan gaya yang segar. Ini bukan sekedar kisah peperangan, melainkan eksplorasi tentang strategi, kelangsungan hidup, dan makna kekuatan itu sendiri. Dan percayalah, semakin dalam kita membahasnya, semakin terlihat bahwa anime ini bukan tontonan aksi biasa. Ada lapisan produksi, konteks sejarah, hingga filosofi karakter yang membuatnya layak dikulik sampai tuntas. Jadi kalau kamu penasaran kenapa anime ini terasa begitu berbeda dari judul samurai lainnya, tetaplah di sini. Karena apa yang akan kita bahas selanjutnya mungkin akan mengubah cara pandangmu tentang arti seorang pahlawan. Pada tahun 1333, Jepang berada di ambang perubahan besar. Keshogunan Kamakura yang telah berkuasa lebih dari 1 abad mulai retak dari dalam. Di tengah pusaran intrik politik, ambisi para samurai dan pengkhianatan yang tak terduga, seorang anak kecil bernama Hojo Tokiyuki hidup dalam bayang-bayang kejayaan klannya. Ia adalah pewaris keluarga Hojo, simbol kekuasaan militer yang selama ini mengendalikan negeri dari balik layar. Namun sejarah tidak mengenal belas kasihan. Ketika kepercayaan berubah menjadi pengkhianatan, nama Ashikaga Takauji menggema sebagai badai yang merobohkan segalanya. Samurai yang awalnya dipercaya sebagai sekutu justru berbalik arah, memimpin pemberontakan yang menghancurkan Kamakura hingga ke fondasinya. Kastil-kastil terbakar, darah membasahi tanah. Klan Hojo dilenyapkan tanpa ampun. Di tengah kekacauan itu, Tokiyuki yang masih terlalu muda untuk memahami beratnya politik dan perang, dipaksa menyaksikan runtuhnya dunia yang ia kenal. Dalam satu malam, ia kehilangan keluarga, rumah, dan statusnya sebagai bangsawan. Dari seorang pewaris kekuasaan, ia berubah menjadi buronan yang harus diburu dan dibunuh demi memastikan garis keturunan Hojo benar-benar musnah. Namun, takdir belum selesai menulis namanya. Di saat hidupnya berada di ujung tanduk, seorang pendeta eksentrik bernama Yori Shigesuwa muncul sebagai penyelamat yang tak terduga.
Dengan pembawaan yang tenang namun penuh misteri, Yorishige membawa Tokiyuki keluar dari Kamakura yang terbakar menuju wilayah Shinano. Ia bukan sekedar pelindung, ia adalah sosok yang percaya bahwa bocah yang terus berlari ini menyimpan potensi besar untuk masa depan. Pelarian pun dimulai. Berbeda dengan kisah samurai pada umumnya, Tokiyuki bukanlah anak ajaib yang mahir menghunus pedang atau mengalahkan musuh dengan satu tebasan. Justru sebaliknya, ia lemah dalam duel terbuka, canggung dalam pertarungan langsung. Tetapi ia memiliki satu kemampuan yang jarang dimiliki siapapun, naluri bertahan hidup yang luar biasa. Ia bisa membaca situasi dengan cepat, bergerak lincah di medan sulit dan menemukan celah untuk lolos bahkan ketika kepungan terasa mustahil ditembus. Disitulah keunikannya lahir. Dalam setiap pengejaran, Tokiyuki belajar bahwa melarikan diri bukan berarti pengecut. Kadang bertahan hidup adalah bentuk keberanian paling murni. Di desa-desa terpencil, di hutan-hutan lebat, hingga di wilayah yang dikuasai musuh, ia perlahan membangun kembali jaringannya. Yorishige memperkenalkannya pada sekutu-sekutu muda yang memiliki keahlian berbeda. Pemanah jenius, ahli strategi, hingga petarung yang setia. Mereka bukan pasukan besar, tetapi benih perlawanan mulai tumbuh. Sementara itu, bayang-bayang Takauji terus membentang di seluruh negeri. Kekuasaan baru mulai terbentuk, dan Jepang memasuki era penuh ketidakpastian. Setiap langkah Tokiyuki bukan hanya tentang bertahan hidup, tetapi juga tentang menjaga bara harapan agar klan Hojo tidak benar-benar hilang dari sejarah. Di tengah perjalanan itu, Tokiyuki perlahan berubah. Dari anak yang hanya ingin selamat, ia mulai memahami makna tanggung jawab. Ia menyadari bahwa setiap keputusan yang ia ambil dapat menentukan nasib orang-orang yang kini mempercayainya. Dunia mungkin telah menganggapnya kalah sebelum bertarung, tetapi ia memilih untuk tetap hidup, karena selama ia masih bernafas kisahnya belum akhir. Dan justru dari pelarian itulah legenda seorang samurai yang sulit ditangkap mulai lahir. Pelarian yang awalnya terasa seperti upaya bertahan hidup semata, perlahan berubah menjadi gerakan yang memiliki arah. Di wilayah Shinano, di bawah perlindungan Yorishige Suwa, Hojo Tokiyuki tidak lagi sekedar anak yang melarikan diri dari kematian. Ia mulai ditempa menjadi simbol harapan. Yorishige melihat sesuatu yang tak dilihat orang lain. Di balik wajah polos dan sikap ceroboh Tokiyuki, tersimpan ketenangan luar biasa saat berada dalam bahaya. Ketika dikejar, ia tidak panik. Ketika terpojok, pikirannya justru bekerja lebih cepat. Kemampuan ini bukan sekedar bakat alami, melainkan fondasi strategi yang kelak akan menentukan arah perjuangan mereka. Seiring waktu, kelompok kecil Tokiyuki bertambah kuat. Ia dikelilingi anak-anak muda dengan kemampuan unik. Ada yang unggul dalam memanah, ada yang piawai membaca pergerakan musuh, ada pula yang memiliki kekuatan fisik mengagumkan. Dinamika mereka dipenuhi perdebatan, canda, dan konflik kecil yang justru mempererat ikatan. Disinilah sisi humanis cerita terasa kuat. Perjuangan tidak hanya dibangun oleh ambisi balas dendam, tetapi juga oleh persahabatan dan kepercayaan. Namun, dunia di luar tidak pernah diam. Kekuasaan baru yang dipimpin oleh Ashikaga Takauji semakin mengakar. Aliansi politik dibentuk, wilayah-wilayah strategis diamankan, dan para loyalis Hojo diburu tanpa ampun. Nama Tokiyuki masih menjadi ancaman, meski banyak yang menganggapnya sekedar anak kecil yang tak mungkin bangkit kembali. Justru karena diremehkan itulah, ia mampu bergerak di antara bayang-bayang. Konflik demi konflik memperlihatkan perubahan dalam dirinya. Jika dahulu ia hanya mengandalkan insting untuk kabur, kini ia mulai memahami pola perang. Ia belajar kapan harus menghindar, kapan harus memancing musuh masuk ke jebakan, dan kapan harus mempercayakan pertarungan kepada sekutunya. Setiap kekalahan kecil menjadi pelajaran, setiap keberhasilan menjadi pijakan. Yang menarik, anime ini tidak menggambarkan perjalanannya sebagai garis lurus menuju kemenangan. Ada momen keraguan, ada rasa takut yang tak bisa disembunyikan. Tokiyuki tetaplah seorang anak yang tumbuh di tengah kekacauan. Ia mempertanyakan arti perang, memikirkan nyawa yang terlibat, dan perlahan menyadari bahwa memimpin bukan hanya soal merebus kembali kekuasaan, tetapi juga tentang memikul beban orang-orang yang percaya padanya. Pertempuran-pertempuran yang terjadi pun bukan sekedar adu pedang.
Banyak di antaranya adalah perang kecerdikan, pengejaran di medan sempit, penyusupan ke wilayah musuh, hingga strategi memecah konsentrasi lawan. Disinilah kemampuan menghilang Tokiyuki menjadi senjata utama. Ia mengubah kelemahannya menjadi taktik. Ketika musuh mengincar konfrontasi terbuka, ia memilih waktu dan tempat yang menguntungkan. Sementara itu, ancaman semakin kompleks. Tidak semua musuh datang dengan wajah jelas. Ada pengkhianatan kecil, ambisi tersembunyi, dan pihak-pihak yang bermain di dua sisi. Situasi politik Jepang yang rapuh membuat setiap keputusan memiliki konsekuensi besar. Tokiyuki harus belajar membaca bukan hanya medan perang, tetapi juga hati manusia. Di akhir fase ini, yang terlihat bukan lagi bocah pelarian, melainkan calon pemimpin yang ditempa oleh kehilangan. Ia belum menjadi samurai terkuat, belum pula merebut kembali apa yang hilang. Namun satu hal pasti, ia telah membuktikan bahwa bertahan hidup adalah bentuk perlawanan paling mendasar. Legenda tentang samurai yang sulit ditangkap kini menyebar dari desa ke desa. Sebuah nama yang dulu ingin dihapus dari sejarah perlahan kembali terdengar. Dan selama Tokiyuki terus berlari, bukan untuk lari dari takdir, tetapi untuk mengejarnya dengan caranya sendiri, kisah perjuangannya masih jauh dari kata selesai. Dan dari seluruh perjalanan itu, satu hal menjadi sangat jelas. Nigejozu no Wakagimi bukan sekedar anime tentang peperangan atau perebutan kekuasaan. Ia adalah kisah tentang bertahan hidup di dunia yang kejam. Tentang seorang anak yang tidak diberkahi kekuatan luar biasa, tetapi memiliki sesuatu yang jauh lebih langka. Kemampuan untuk tidak menyerah, bahkan ketika segalanya telah direnggut darinya. Di tengah lautan anime bertema samurai yang identik dengan duel sengit dan tebasan dramatis, The Elusive Samurai hadir dengan identitas yang berbeda. Ia mengajarkan bahwa keberanian tidak selalu berarti berdiri dan melawan secara langsung. Kadang, keberanian adalah memilih untuk hidup satu hari lagi, memilih untuk terus bergerak, memilih untuk menyusun strategi ketika dunia menganggapmu sudah kalah. Anime ini memadukan sejarah, aksi, humor, dan emosi dengan cara yang terasa segar. Visual yang memanjakan mata, karakter yang penuh warna, serta konflik politik yang kompleks membuatnya layak untuk dibahas lebih dalam. Dan percayalah, semakin kita mengulik detailnya, mulai dari referensi sejarahnya, perkembangan karakternya, hingga simbolisme di balik setiap keputusan Tokiyuki, semakin terasa bahwa cerita ini menyimpan banyak lapisan menarik. Kalau kamu menikmati pembahasan seperti ini, yang bukan hanya menceritakan ulang, tapi juga menyelami makna di baliknya, berarti kamu berada di tempat yang tepat. Karena di Kamar Nonton, kita tidak hanya menonton, kita membedah cerita, mengupas emosi, dan memberikan berbagai rekomendasi tontonan bagi kamu. Jadi, pastikan kamu tetap bersama kami. Masih banyak anime menarik yang akan kita bahas, masih banyak kisah luar biasa yang menunggu untuk dikulik lebih dalam. Dan siapa tahu, di video berikutnya kita akan menemukan cerita lain yang mampu mengubah cara pandangmu tentang arti kekuatan, perjuangan, dan harapan. Sampai jumpa di pembahasan dan rekomendasi lainnya, hanya di Kamar Nonton.